Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Sobat Road to PTN dimanapun kalian berada. Perkenalkan, namaku Adinda Yumaharani, biasa dipanggil Dinda. Teman-teman, aku adalah alumni dari jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang tahun 2011 loh. Nah, hari ini aku akan bercerita tentang bagaimana caranya aku masuk ke jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang, apa saja yang aku pelajari selama kuliah, dan bagaimana sistem belajar saat aku kuliah. Jadi, tetap di sini ya. Jika kita berbicara tentang masa-masa kuliah, tentunya mengingatkanku pada kenangan 10 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2011. Saat itu aku adalah lulusan dari salah satu SMA di Banyuwangi dengan jurusan IPA. Nah, sebelum lulus SMA, aku menimbang-nimbang jurusan apa yang nantinya akan aku pilih ketika aku kuliah. Saat itu aku sangat tertarik dengan jurusan pendidikan luar biasa karena mamaku adalah seorang guru SLB, dan sejak kecil kebetulan aku sering ikut mamaku mengajar di salah satu SLB di Banyuwangi. Jadi aku sedikit banyak mulai mengenal tentang dunia pendidikan luar biasa itu. Jadi ketika kelas 2 SMA, tiba-tiba aku ingin sekali untuk meneruskan jejak mama di pendidikan luar biasa. Akhirnya aku dengan mantap memilih pendidikan luar biasa ketika kuliah. Sayangnya di sini pendidikan luar biasa ini hanya ada di tes tulis dalam jurusan IPS, sedangkan aku adalah alumni dari jurusan IPA. Setelah lulus SMA, jadi aku berusaha untuk membeli buku-buku tentang pelajaran IPS. Lalu aku juga di sini ikut bimbel di salah satu tempat bimbel di kota Jember. Lalu aku belajar, dan di situ aku mantap untuk memutuskan bahwa aku benar-benar beralih ke jurusan IPS. Jadi karena dahulu ada 3 jurusan, IPA, IPS, dan IPC, yaitu campuran IPA dan IPS. Akhirnya disarankan oleh keluargaku aku milih IPA saja atau IPC. Tapi di sini aku dengan yakin aku tidak ingin kuliah di jurusan IPA, tetapi di sini aku ingin fokus ke pendidikan luar biasa di tes tulis IPS. Akhirnya aku benar-benar memutuskan untuk pindah ke jurusan IPS saat bimbel. 1,5 bulan aku lalui untuk belajar tentang dunia IPS yang mungkin selama SMA sangat jarang aku ketahui. Jadi membaca buku-buku modul dan sebagainya. Akhirnya ketika masa tes, dan di situ aku berusaha banget untuk belajar bagaimana aku bisa lolos di jurusan yang sangat aku idamkan. Akhirnya aku dinyatakan lolos di pilihan pertama di Universitas Negeri Malang. Karena di sini aku sebagai peserta tes tulis IPS hanya memiliki 2 pilihan jurusan. Jurusan pertama pendidikan luar biasa, dan di jurusan kedua juga aku milih pendidikan luar biasa karena memang seyakin itu dan secinta itu dengan jurusan ini. Akhirnya aku keterima di Universitas Negeri Malang di tahun 2011. Nah, berbicara tentang pemilihan jurusan, teman-teman mungkin memiliki minat di jurusan yang lain seperti itu. Saran aku adalah yang penting kita di sini harus benar-benar mengenali seperti apa sebenarnya minat kita, ke jurusan apa, ke bagian bidang pekerjaan apa. Mungkin nantinya itu sudah memiliki gambaran sedikit banyak, karena dunia kuliah yang pasti di sini akan menentukan bagaimana nanti kita akan memasuki dunia kerja. Nah, jadi kita harus menata niat kita saat mungkin sebelum lulus SMA, kita harus menata niat apa yang akan kita ambil ketika kuliah, dan seyakin apa kita kepada jurusan itu. Mungkin ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, bagaimana peluang-peluangnya. Ini setidaknya harus kita ketahui untuk bagaimana nantinya kita bisa masuk dan bagaimana kita bisa berjuang kepada jurusan itu.
Selanjutnya di sini setelah 2011 aku masuk ke Universitas Negeri Malang di jurusan pendidikan luar biasa. Tentunya adaptasi dunia baru dari dunia SMA ke dalam dunia universitas ini sangat berbeda. Di sini walaupun aku SMA ini sudah mulai tinggal di rumah kos yang jauh dari rumah, tetapi ketika aku harus pindah ke Malang, aku harus kos di Malang yang jauhnya 9 jam dari kota asalku. Di sini aku memasuki dunia baru. Aku yang berada di Malang, aku harus menyesuaikan diri kepada Universitas Negeri Malang, dan ini merupakan suatu hal yang menarik untuk dicoba. Akhirnya di sini untuk semester 1 sampai 8 aku memiliki mata kuliah yang bermacam-macam. Untuk pendidikan luar biasa, mungkin kalian dari teman-teman Road to PTN bertanya-tanya, apa sih pendidikan luar biasa itu? Nah, kenapa namanya luar biasa? Karena di sini pendidikan luar biasa adalah pendidikan dan layanan yang diajarkan untuk kita mahasiswa sebagai calon guru luar biasa untuk anak-anak yang luar biasa juga. Siapa yang disebut anak-anak luar biasa? Di sini adalah anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK. Kita ketahui bahwa berbagai macam anak berkebutuhan khusus mungkin ada yang sudah kalian kenal atau mungkin ada beberapa yang kalian masih jarang mengetahuinya. Nah, di Universitas Negeri Malang jurusan pendidikan luar biasa ini kita diajarkan untuk semester 1 ini masih pengantar, jadi masih mata kuliah umum secara keguruan. Di sini ada pengantar pendidikan luar biasa, pengantar anak berkebutuhan khusus, keguruan ortopedagogik secara umum. Jadi masih mata kuliah yang ya belum berat-berat. Selanjutnya di semester 2 dan selanjutnya di sini karena di kampus aku Universitas Negeri Malang tidak ada namanya penggolongan atau penjurusan. Jadi semua tentang anak berkebutuhan khusus ini diajarkan dari semester 1 sampai semester 8. Nah, jadinya di sini setiap semesternya aku memiliki mata kuliah dari anak tunanetra atau hambatan penglihatan, ada anak tunarungu, hambatan pendengaran, ada anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita, lalu ada anak dengan hambatan motorik dan gerak tunadaksa, ada anak dengan autis, anak dengan tunaganda dan sebagainya. Jadi anak-anak seperti ini diajarkan semuanya di semester 1 sampai semester 7 ya, karena di semester 8 kita sudah fokus ke skripsi. Nah, jadinya di sini kita memiliki berbagai macam ilmu, berbagai macam pengetahuan. Seperti apa sih anak-anak dari masing-masing kategori ini, dan apa saja kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus kita penuhi kepada mereka, apa saja mungkin hambatan-hambatan mereka selama activity daily living atau mungkin di dalam akademis pembelajaran, di keterampilan dan sebagainya. Jadi di sini kita mempelajari hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang pendidik dan seorang pelayan untuk anak-anak yang spesial ini tadi. Selanjutnya kegiatan yang aku ikuti selama di Universitas Negeri Malang, di sini tentunya ada berbagai macam kegiatan. Contohnya di semester 1 sampai semester 3 mungkin waktu itu aku sempat tertarik kepada organisasi, karena aku tertarik dengan organisasi mulai SMP, ikut OSIS SMP, OSIS SMA, lalu aku ingin melanjutkan seperti apa sih organisasi yang ada di kampus seperti itu. Jadi karena penasaran, akhirnya aku ikut untuk mendaftar sebagai pengurus himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ atau mungkin HIMA di kampus teman-teman semuanya. Nah, di sini apa saja yang harus kita persiapkan untuk mengikuti organisasi? Mungkin keyakinan bahwa kita di sini siap untuk bisa bersosialisasi dengan banyak orang, karena kita tahu bahwa kehidupan kampus ini adalah kehidupan yang sangat global.
mungkin berbeda dari kehidupan ketika kita masih di SMA, yang mungkin masih teman-teman kita berada di kota yang sama. Tapi ketika kita sudah berada di universitas, di sini kita akan menemukan berbagai macam orang dari berbagai macam daerah di Indonesia. Bahkan mungkin ada teman-teman dari luar negeri yang bergabung ke jurusan tersebut. Nah, jadi di sini tentunya kita harus lebih membuka diri, membuka kesempatan untuk bisa mengenal teman-teman yang lingkupnya lebih luas lagi. Di dalam organisasi sendiri tentunya juga kita harus lebih mengenal tentang jurusan kita atau mungkin prodi kita, agar kita lebih mengenal lagi bagaimana ketika nanti kita menerapkan program-program yang akan kita jalankan ke jurusan masing-masing, seperti itu. Selain organisasi, tentunya di sini kampus menawarkan unit kegiatan mahasiswa atau UKM, atau mungkin ada berbagai macam sebutan di kampus lain. Nah, di UKM ini aku sempat mengikuti UKM tari dan UKM penulis. Namun tidak sampai lulus aku mengikutinya karena ternyata di saat latihan dan saat perkumpulan waktu itu aku banyak bentrok dengan kegiatan kampus yang lain karena aku hobi nari. Jadi di situ aku sering untuk terlibat di penyambutan mahasiswa di jurusan aku. Nah, kita harus pandai membagi-bagi waktu. Akhirnya karena memang dirasa akunya lebih banyak izin kepada unit kegiatan mahasiswa tersebut, aku memutuskan untuk mundur dan fokus ke organisasi saja, serta kuliah tentunya. Selain organisasi dan unit kegiatan mahasiswa, di sini unit kegiatan mahasiswa ini aku sampaikan bahwa dia sejenis ekskul kalau di SMA ya mungkin. Jadi ada misalkan tari, paduan suara, mungkin pecinta alam, penulis dan sebagainya. Nah, ini adalah semacam ekskul yang bisa kalian ikuti nantinya dari kampus-kampus yang akan kalian masuki, seperti itu. Kalian bisa lebih mengembangkan bakat dan minat kalian selain akademik yang ada di kelas. Ada beberapa hal yang bisa diikuti di kampus yang akan kita masuki nantinya, yaitu lomba-lomba. Mungkin di sini ada lomba tentang penulisan artikel, atau mungkin lomba-lomba paduan suara, lomba tari, dan lomba-lomba yang lainnya, mungkin lomba olahraga seperti itu. Nah, kalian yang mungkin berbakat di dunia atletik, seni, dan lain-lain, kalian bisa lebih mengembangkan diri kalian di kampus. Selanjutnya, selain kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti tadi, ada juga di sini kita berburu beasiswa. Nah, tentunya dari masing-masing jurusan yang kalian ikuti, yang kalian ambil, ini menawarkan berbagai macam beasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bisa kalian apply atau kalian ikuti. Nah, di sini bagi kita mungkin yang ingin bisa melanjutkan nantinya di luar negeri, atau mungkin kita ikut pertukaran pelajar, nah seperti itu kita bisa untuk mencari tahu, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang beasiswa-beasiswa apa saja dan di mana saja yang bisa untuk kita ambil di jurusan yang kita miliki saat itu. Nah, selain kegiatan di luar akademik tadi, mungkin kalian bertanya-tanya, di jurusan pendidikan luar biasa setelah lulus nantinya kita akan menjadi apa? Tadi aku sampaikan pendidikan luar biasa ini menciptakan seseorang menjadi seorang pendidik dan pelayan. Nah, jadi jika misalkan kita lulus nantinya, satu, kita akan menjadi seorang pendidik untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Baik nantinya kita bisa menjadi seorang guru di sekolah luar biasa, atau mungkin kita bisa menjadi seorang guru di sekolah penyelenggara inklusi. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang pendidik, pasti bayangan kita ke guru. Selain di guru, kita juga ada bergerak sebagai pelayan. Nah, di sini maksudnya pelayan adalah memberikan pelayanan pendidikan atau pelayanan untuk anak-anak spesial ini tadi di luar
sekolah seperti itu. Contohnya kita bisa buka terapis, kita bisa buka kursus, kita bisa buka bimbel seperti itu. Nah, ini menurut aku adalah lapangan pekerjaan atau mungkin usaha yang sangat menjanjikan, terutama mungkin di kota-kota besar atau mungkin juga bisa di desa, di daerah-daerah dimanapun kalian berada. Kita bisa membaca peluang. Misalkan ternyata di daerah kalian ada anak berkebutuhan khusus dalam kategori ini dan ini. Nah, di sini ketika kita memiliki ilmu tentang bagaimana kita bisa mendidik dan melayani mereka, maka tentunya di sini kita akan membaca peluang ini. Nah, ternyata belum ada nih yang mendidik mereka, belum ada yang melayani mereka. Jadinya di sini kita akan membuka usaha untuk menginfokan ke wali murid, ke masyarakat bahwa kita punya loh bimbel, kita punya loh terapis yang akan memberikan layanan terapi untuk anak-anak Bapak Ibu. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat menyenangkan dan menjanjikan. Selain kita sebagai pendidik, guru di sekolah, sebagai pelayan di masyarakat, kita juga bisa setelah lulus pendidikan S1, pendidikan luar biasa ini, kita lanjut ke S2 atau S3. Nah, berbicara tentang lanjut ke S2 di sini, alhamdulillah setelah lulus di 2015, aku memutuskan untuk bekerja dulu selama 2 tahun untuk ya menimba ilmu di masyarakat, menimba ilmu di sekolah, bagaimana mengaplikasikan ilmuku di lembaga pendidikan seperti itu. Akhirnya aku memperoleh di sini pengalaman yang bisa aku gunakan dan juga aku bisa saving atau menabung selama 2 tahun tersebut. Jadi setidaknya waktu itu aku alhamdulillahnya berhasil untuk melanjutkan ke pendidikan luar biasa di S2. Jadi waktu itu aku kuliah di hari Rabu dan Kamis, jadi mulai pagi sampai malam, pagi sampai malam. Nah, seperti itu karena jadwalnya full sekali. Akhirnya aku memutuskan untuk Senin sampai Rabu aku harus tetap mengajar di SLB di Banyuwangi. Nah, untuk Rabu siang aku naik kereta ke Surabaya yang jaraknya di sini bisa ditempuh dalam waktu 6 jam. Lalu aku kuliah Rabu dan Kamis, mungkin bisa sampai Jumat. Nah, hari Sabtu aku kembali lagi ke rumah ke Banyuwangi. Senin aku harus kerja lagi. Nah, seperti itu seterusnya sampai 1,5 tahun. Jadi sampai 3 semester aku lalui dengan pulang pergi Banyuwangi Surabaya, Banyuwangi Surabaya. Bagaimana rasanya ketika kita kuliah sambil bekerja? Tentunya ini sangat berbeda ketika aku mengalami masa-masa di kuliah S1. Saat S1 aku benar-benar fokus berada di Malang, aku fokus kuliah Senin sampai Jumat selama 7 semester ditambah 8 semester skripsi. Nah, ketika aku kuliah S2 aku harus membagi, aku tidak bisa meninggalkan siswa-siswaku di SLB Banyuwangi waktu itu. Jadi aku harus membagi waktu ketika aku bekerja 3 hari, kuliah 2 hari, bekerja 3 hari dan kuliah 2 hari dengan kota yang berbeda. Di sini aku harus kuliah pagi sampai malam, mengerjakan tugas dan sebagainya, baru kembali lagi ke Banyuwangi untuk bekerja. Ketika aku di semester 3 menuju semester 4 di sini kebetulan ada tes penerimaan CPNS waktu itu di 2018. Nah, aku mencoba untuk ikut dan berusaha untuk mencari kesempatan dan peluang di berbagai kota. Kebetulan saat itu di Banyuwangi tidak ada formasi untuk guru pendidikan luar biasa. Jadi aku harus mencari peluang lain di kota-kota yang lain. Akhirnya aku apply di Jakarta. Nah, alhamdulillah juga saat itu aku dinyatakan lolos untuk menjadi CPNS di kota Jakarta di 2018. Akhirnya aku memutuskan untuk cuti dari S2 aku di Surabaya karena aku harus pindah ke Jakarta di 2019. Tentunya sedih saat itu karena aku dan teman-teman seangkatan sedang berjuang untuk bimbingan tesis.
setelah kita berada di Jakarta dan ternyata memasuki dunia kerja di SLB Negeri 1 Jakarta, aku belum bisa untuk kembali ke kampus lagi. Akhirnya aku tambah lagi cutiku sampai habis 2 semester berturut-turut. Selanjutnya akhir 2019 di sini aku memutuskan untuk ingin melanjutkan studiku di S2. Jadi aku Januari berusaha untuk menghubungi kampus lagi. Aku mengatakan bahwa aku ingin lanjut lagi studinya. Ternyata di 2019 saat itu ada pandemi yang harus kita jalani bersama. Di sini tentunya aku merasa bahwa bagaimana caranya aku bisa kuliah jarak jauh di tengah pandemi seperti ini. Ini merupakan hal baru yang bagi kita semuanya tentunya hal baru, terutama bagi teman-teman Road to PTN semuanya di sini yang mungkin kalian SMA atau mungkin nantinya kalian masuk ke universitas berada di tengah pandemi dan kita harus belajar jarak jauh. Aku sempat mengalami itu ketika aku harus masuk ke kuliah lagi. Masih ada satu mata kuliah kelas yang harus aku tempuh saat itu sebelum tesis. Jadi aku sempat 1 semester kuliah jarak jauh melalui video call, melalui WhatsApp dan sebagainya setelah aku pulang kerja. Nah, jadinya di sini aku alami semuanya sampai 1 semester. Lalu di situ aku juga sambil untuk membuat proposal penelitian tesisku dan akhirnya alhamdulillah Januari kemarin aku berhasil untuk lulus dari S2. Itu cerita dari perjalanan panjangku kuliah selama 7 tahun mulai dari 2011. Nah, teman-teman, tentunya di saat seperti ini kita harus tetap jaga-jaga kesehatan kita. Kalian harus tetap menata niat kalian dari awal. Jadi bagaimana kita memilih jurusan yang akan kita ambil dan juga bagaimana kita mengusahakan jurusan itu bisa lolos untuk kita lalui dari tes-tes yang kita ambil. Dimanapun jurusannya, dimanapun kampus yang akan kalian pilih, yang penting kita berusaha untuk di sini bertanggung jawab atas apa yang akan kita pilih nantinya. Jadi ketika kita sudah tahu konsekuensi ketika kita masuk ke jurusan ini, maka sebisa mungkin dijalani, diambil ilmunya. Jika kalian ingin mengikuti kegiatan dari di luar akademik di kampus, kalian silahkan untuk ikuti semampu kalian. Jadi apapun kegiatannya, baik di rapat-rapat online, di unit kegiatan mahasiswa, di BEM, HIMA, atau organisasi lain, silahkan kalian ikuti semampu kalian selama itu tidak mengganggu tujuan utama kalian, yaitu lulus dengan baik. Nah, itu saja mungkin cerita dari aku. Semoga teman-teman Road to PTN semuanya masih semangat untuk menempuh apa yang akan kalian lalui, apa yang ada di depan mata kalian. Dan juga di sini aku ingin berpesan bahwa apapun yang dilalui oleh banyak orang, yang penting kita berusaha untuk fokus pada diri kita sendiri, karena apa yang dicapai oleh masing-masing orang di sini berbeda-beda. Siapa yang lebih cepat lulus, siapa yang lebih cepat untuk di sini mendapat pekerjaan dan sebagainya, ini tergantung dari usaha dan rezeki masing-masing orang. Jadi selama kita belum tahu bagaimana nasib kita ke depannya, mari kita berusaha, semangat dan menata niat dengan baik. Sekian cerita dari aku, semoga kalian tertarik dan kalian bisa mendapatkan semangat dari aku di sini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan pantengin terus Road to PTN untuk kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih baik. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.